Jadi G-shape itu kalau misalnya kita tidak berolahraga, itu kita punya resiko untuk terinfeksi dan sebagainya, itu kita di resiko yang sedang. Tapi kalau kita olahraga dengan intensitas yang cukup, yang sesuai, maka kita berada di risiko yang rendah untuk terkena infeksi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita olahraga justru intensitasnya terlalu berat, dia kurvanya jadi begini, jadi naik. Justru resiko kita untuk terkena infeksi malah lebih tinggi. Halo semua viewers, perkenalkan saya Dr. Sheni dari Alo Dokter. Selamat datang di Alo Talks kedua. Kali ini kita akan membahas tentang olahraga selama pandemi COVID-19. Nah, sesuai dengan judul atau topik kita kali ini, kita akan banyak ngobrol-ngobrol tentang olahraga, khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini. Ngomong-ngomong soal pandemi, tentunya banyak perubahan yang kita alami. Pada berasa nggak nih kalau banyak yang berubah? Apalagi selama PSBB yang sudah berlangsung kemarin, itu kita kebanyakan benar-benar harus di rumah saja. Mau ngapa-ngapain juga kadang jadi bingung ya, orang kita dimintanya di rumah. Terus selama masa PSBB, saya juga banyak mendengar orang-orang apalagi yang mulai WFH ya, itu pada ngomong bahwa pola hidupnya berubah nih, termasuk dengan kegiatan olahraganya. Kemudian ada juga nih yang tanya, memang kenapa sih dok disarankan olahraga khususnya selama pandemi? Hubungannya apa begitu? Kemudian juga ada yang tanya, memang aman kalau saya olahraga di masa pandemi itu? Untuk membahas itu semua, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Seorang dokter yang cantik, dulunya pernah jadi dokter untuk Timnas Indonesia. Sudah bisa menebak atau belum? Atau masih penasaran? Nggak pakai lama lah, kita langsung sambut saja untuk bintang tamu kita, Dr. Grace Joselini Corlesa, dokter spesialis kedokteran olahraga. Halo Dr. Grace, gimana nih kabarnya dok? Halo, baik, sehat luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa, sehat juga dok. Saat ini sibuk apa nih dok? Kayaknya eksis banget ya dok ya, saya lihat di sosmed aktif, kemudian di TV juga aktif, seperti itu. Masih sempat nggak dok di sela-sela kesibukan ini untuk berolahraga mungkin? Wajib justru, karena kan ya tadi kalau dibilang sibuk, saya justru nggak bisa jalanin aktivitas kalau nggak olahraga, karena kan memang kalau olahraga itu kayak dopingnya saya gitu, justru staminanya yang saya mau cari. Enaknya juga kalau pagi kan olahraga, endorfin keluar, terus juga stamina jadi baik, jadi dengan jadwal yang cukup padat, itu kita juga jadi nggak gampang sakit dan imun juga jadi baik, apalagi lagi situasi pandemi sekarang ya, kita butuh banget tuh imun. Oke dok, kita langsung mulai aja ya dok ya. Jadi dok, kenapa sih banyak dokter yang menyarankan kita untuk tetap berolahraga selama masa pandemi ini? Iya, nah berolahraga itu kan salah satu efek positifnya tadi stamina dan imunitas yang baik. Intensitasnya gimana? Kalau kita ngomongin imunitas, maka berolahraga kita harus atur intensitasnya. Intensitas yang bagaimana sih supaya pada saat berolahraga kita mendapatkan imun tadi ya, imun tubuh, apalagi di situasi pandemi ini. Nah, intensitas yang sedang saja, mengukurnya bisa dengan nadi. Jadi biasanya 60-70% dari denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi usia. Atau yang nggak punya alat monitor boleh pakai yang namanya talk test. Jadi talk test itu intensitas sedang, kita masih bisa ngobrol pada saat melakukan olahraga, tapi udah nggak bisa nyanyi. Nah, kalau kita masih bisa nyanyi dan masih bisa ngobrol, artinya intensitas kita masih di intensitas ringan. Kalau intensitas berat, kita udah nggak bisa ngobrol. Udah kalau ngomong udah ngos-ngosan banget, ngomong sepatah dua patah kata, nah itu artinya intensitas kita udah berat tuh. Kita carinya intensitas sedang aja, jadi udah nggak bisa nyanyi, tapi masih bisa ngobrol. Oke, jadi dok, memang ada hubungannya nih dok ya dengan olahraga dan kekebalan tubuh begitu ya. Nah, betul. Di olahraga sendiri dok, yang bisa mendukung untuk meningkatkan kekebalan tubuh itu apa sih dok sebenarnya? Sebenarnya semua jenis olahraga ya, termasuk kalau kita ngomong-ngomong tentang exercise, lebih tepatnya latihan fisik, itu ada 3 komponen. Jadi latihan kebugaran jantung paru atau yang biasa kita bilang kardio,
kemudian latihan beban, kekuatan otot, terus kemudian latihan fleksibilitas. Nah biasanya yang jangkanya lumayan bisa lama kita lakukan adalah latihan kardiovaskular tadi. Balik lagi, sehingga kalau misalnya kita latihan kardiovaskular di intensitas sedang seminggu 3-5 kali, dan kemudian jangan lama-lama, jangan intensitasnya sedang tapi 2 jam, 3 jam, itu jadinya masuknya intensitas berat juga. Sebaiknya 30-60 menit saja kita batasi. Kalau kita ngomong-ngomong tentang imunitas, jadi ada yang namanya kurva G-shape. Jadi G-shape itu kalau misalnya kita tidak berolahraga, itu kita punya resiko untuk terinfeksi dan sebagainya, itu kita di resiko yang sedang. Tapi kalau kita olahraga dengan intensitas yang cukup, yang sesuai, maka kita berada di risiko yang rendah untuk terkena infeksi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita olahraga justru intensitasnya terlalu berat, dia kurvanya jadi begini, jadi naik. Justru resiko kita untuk terkena infeksi malah lebih tinggi gitu. Oke, jadi memang olahraga itu bisa membantu kita untuk mencegah dari penularan virus corona itu sendiri ya dok ya? Betul, dengan meningkatkan imunitas ya. Oke deh. Kemudian dok, untuk olahraganya sendiri, itu yang disarankan menurut dokter seperti apa sih? Olahraganya misalnya kalau kita bisa lakukan, saya sih dari situasi ini juga dari Perhimpunan Spesialis Kedokteran Olahraga, kita masih tetap menyarankan olahraga di dalam rumah, olahraga sendiri di dalam rumah. Terus kemudian kalau keluar rumah ya kita harus linear ya sama peraturan pemerintah, sehingga harus menggunakan masker. Nah sebenarnya yang latihan di rumah tuh banyak. Misalnya salah satu contohnya tadi kalau kita bilang latihan kardiovaskular, bisa yang suka Zumba bisa Zumba di YouTube, terus bisa jalan cepat. Kemudian jogging di tempat, bisa juga kalau misalnya usia-usia tertentu atau yang berat badan tubuhnya lumayan, kita bisa pakai chair exercise gitu. Terus mengurangi bentuk lompat-lompat kalau misalnya bermasalah dengan lutut atau dengan berat badan. Bisa juga kalau misalnya berat badannya ideal, kita bisa naik turun tangga 15 menit, kita pasang musik. Nah untuk latihan beban, komponen latihan beban kita bisa menggunakan beban sendiri, kayak misalnya apa? Push up, sit up, kemudian wall sit, banyak ya kalau kita mau cari. Nah push up sendiri sebenarnya kan kelihatannya susah ya, tapi ada step-stepnya juga sebenarnya. Jadi kita bisa misalnya push up di dinding dulu gitu ya. Nanti kalau kita udah mulai bisa, coba push up-nya di sofa gitu. Nanti kalau udah bentuk yang lebih berat lagi, kita bisa push up-nya di lantai. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa diandalkan. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu butuh sih alat-alat gym, kecuali memang kita udah yang ototnya besar dan memang sudah butuh beban yang sampai berpuluh-puluh kilo. Kalau masih awal-awal, saya rasa dengan beban tubuh sendiri aja udah bisa. Dan jangan lupa jangan duduk lama-lama. Jadi kalau misalnya udah 2 jam, stretching, banyak ya contoh-contoh stretching upper extremity, terus juga bisa kita stretching kaki, bisa sambil nonton juga kan stretching. Sebenarnya latihan-latihan semua itu kan kita bisa sambil nonton ya, jadi harusnya bisa diaplikasikan di rumah lebih mudah. Oke, jadi intinya untuk olahraga itu sendiri disesuaikan dengan kapasitas masing-masing orang ya dok ya, bisanya kayak apa begitu ya? Betul, jadi misalnya kayak kecepatan tertentu buat yang pelari yang sudah biasa lari gitu ya, itu dia di intensitas sedang, mungkin dengan kecepatan yang sama, itu buat saya itu udah terlalu berat gitu. Jadi memang tiap orang tuh masing-masing, makanya kita selalu bilang bukan di jarak, bukan di kecepatan, tapi selalu kita bilang di intensitas, karena nanti itulah pengukuran dari kemampuan jantung paru kita. Oke, kan ada banyak yang alasan nih dok ya, dengan adanya WFH, terus ngomongnya gymnya tutup, terus rumahnya sempit nih, saya nggak bisa dok olahraga di rumah. Kan apalagi ada yang sukanya olahraga bareng sama teman-temannya nih. Terus bagi yang udah ngantor katanya, kan saya nggak punya waktu dok, saya udah habis waktunya ke kantor, seperti itu. Ini ada saran-saran nggak dok, atau tips dan trik untuk mereka-mereka ini begitu dok? Nomor 1, niat dulu. Tadi kalau udah banyak alasannya udah nggak ada niatnya ya sebenarnya. Nomor 1 memang udah mengumpulkan motivasi dan niat dulu untuk latihan, karena kalau masalah urusan badan itu nanti badannya turun, berat badannya itu bonus, tapi yang penting sehat. Karena kita tahu ya sekarang sitting is the new smoking. Jadi banget akibat dari orang tidak bergerak itu yang hampir sama orang merokok gitu. Bahkan seperti misalnya kasus-kasus diabetes, hipertensi, darah tinggi ya, hipertensi itu
terus kemudian juga kanker, juga banyak yang dihubungkan dengan penyakit yang karena akibat kurang gerak dan menduduki peringkat keempat kan sekarang angka mortalitasnya itu gitu. Jadi kita mau cari sehat dulu. Sebenarnya semua latihan tersebut kalau udah ada niat, nah kita tentukan kita mau latihannya di mana, di rumah kah? Atau misalnya di kantor. Kalau misalnya seperti yang di kantor, kita bisa manfaatkan latihan dari latihan bebannya. Jadi banyak sekali kalau kita misalnya kita searching gitu ya, atau misalnya kita tanya di Alo Dokter gitu ya. Ini kira-kira gerakan yang bisa kita lakukan di kantor itu banyak banget. Bisa manfaatkan meja kantornya, dinding kantornya, kursi kantornya, semua itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi yang utama kita mau latihannya niat dulu. Dan untuk latihan kardiovaskularnya ya bisa juga di rumah gitu ya. Kita manfaatkan cukup ambil waktu 20 menit. Nah kemarin kalau misalnya di rumah kan sebenarnya harusnya lebih bisa ya latihan lebih banyak karena kita hitung-hitung ya kita ambillah waktu transport kita ke kantor untuk kita berolahraga gitu, untuk kita latihan gitu. Yang penting kumpulin niat dulu, terus kemudian kita tentukan jadwalnya kita mau kapan, apakah di kantor atau di rumah. Nah baru kita sesuaikan dengan peralatan sekitar yang bisa kita manfaatkan. Nah jadi sebenarnya yang penting niat dulu ya dok ya, dari awal itu niatnya kita kumpulkan dulu. Kemudian kita luangkan sedikit waktu dan yang penting jangan mager ya dok ya. Kalau udah duduk itu kayak nempel pantatnya begitu ya. Itu kita boleh. Harus mager boleh tapi diganti singkatannya mau gerak bukan. Baik. Kita ganti. Jadi kita ganti ya magernya dengan mau gerak bukan malas gerak gitu ya. Baik dok. Dan ternyata nggak harus ke gym ya dok ya, kalau olahraga itu ternyata dengan menggunakan media yang kita punya aja kayak kursi, tembok, sofa itu bisa sebenarnya ya dok ya? Iya bisa banget, dan bahkan sekarang kan udah banyak juga ya kalau misalnya kita lihat di aplikasi di handphone untuk kita gerakannya kayak gimana, latihannya mau apa, mau upper body, mau latihan core, terus mau latihan lower extremity gitu kan sebenarnya udah banyak. Jadi tadi saya bilang kembali lagi nggak ada halangan kok sebenarnya. Olahraga itu murah meriah, yang mahal itu niat sama gengsinya. Baik. Dan tentu untuk intensitas dan waktunya juga diatur ya dok ya. Jadi minimal itu seminggu tadi kira-kira 3-5 kali dengan durasi 30-60 menit begitu ya dok ya? Betul, jadi memenuhi ya semua FIPT, frekuensi, intensitas, tipe latihan, dan time ya, waktu ya, durasi. Baik. Jadi ini informasi baru nih buat kita semua viewers. Kalau ternyata olahraga itu nggak mahal gitu, yang mahal itu gengsinya ya dok ya. Gengsinya dan niatnya. Benar. Padahal sebenarnya dengan hal-hal yang simple dan kita meluangkan sedikit waktu saja, kita bisa olahraga dan kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Seperti itu. Nah dok, sekarang ini dok kan seperti tempat-tempat udah mulai dibuka nih dengan masa transisi. Orang-orang bisa balik ke GBK yang kemarin minggu saya lihat begitu ya dok ya. Banyak minggu-minggu yang udah mulai dibuka nih tempat-tempat umum untuk olahraga. Ada saran nggak dok buat mereka yang olahraganya di luar rumah begitu dok? Ya, kita kan kalau untuk di luar rumah, kita jangan lupa kita konteksnya sekarang lagi pandemi. Pandemi ini belum selesai, kurva masih meningkat, belum landai. Sehingga protokol sangat harus kita terapkan betul-betul. Apalagi kita juga harus linear sama peraturan pemerintah ya, menggunakan masker. Artinya apa? Ya kita nggak boleh dong berkeliaran di jalan dengan tanpa masker gitu. Terlepas dari misalnya ada pro dan kontra apakah masker dengan menggunakan masker atau tidak menggunakan masker pada saat olahraga, memang bahaya kalau menggunakan masker pada kondisi orang yang sakit jantung, paru, tidak usah berolahraga, dengan keluar saja sebenarnya sudah beresiko gitu kan, sehingga pada saat keluar rumah kan kita wajib menggunakan masker. Nah kalau kita mau berolahraga di luar rumah berarti kan kita harus pakai masker ya gitu. Artinya intensitasnya kita atur, intensitas ringan ke sedang saja. Kemudian ada kontraindikasinya, memang tidak baik bagi orang yang tidak disarankan, sangat tidak disarankan bagi orang dengan penyakit jantung, penyakit paru kayak misalnya asma, bronkitis, PPOK, terus pokoknya penyakit paru lainnya, dan kemudian tidak diperbolehkan untuk pada intensitas berat. Sebenarnya metode olahraga dengan menggunakan masker itu sudah sering diaplikasikan pada atlet yang terlatih gitu, tapi dengan intensitas yang berat. Mereka kan ya sudah
udah biasa untuk melatih VO2 max-nya. Nah, bagi orang-orang yang belum terbiasa, di intensitas ringan hingga sedang saja. Awal-awal pasti tidak nyaman, tapi lama-lama biasanya adaptasi. Nah, kemudian harus diperhatikan tanda-tandanya. Kalau misalnya pusing, mau pingsan, mual, segera stop latihannya, cari tempat yang sepi. Kalau mau menurunkan masker, boleh, tapi cari tempat yang sepi ya. Karena kan juga kita melihat kasusnya jadi gawat darurat ya, orang udah sesek gitu ya. Tapi harus cari tempat yang sepi, tidak boleh buka masker dalam keadaan ramai gitu. Yang paling penting adalah jaga tadi physical distancing. Nah, kalau kita lihat di GBK sebenarnya saya coba pernah sempat survei ke situ, sebenarnya ditulis tidak boleh aktivitas di sini harus wajib menggunakan masker. Tapi ya kita lihat pada prakteknya kan sebenarnya maskernya ditaruh di bawah hidung, padahal harusnya dia menutupi hidung, dagu, mulut, terus kemudian juga tidak ada celah gitu ya. Udah maskernya udah gagal tuh, physical distancingnya juga gagal, sudah nggak bisa tuh jaga jarak sampai boro-boro kita mau bilang 5 meter, 2 meter aja udah hampir nggak ada tuh jaraknya segitu. Jadi menurut saya itu kita tidak menerapkan protokol yang sehat ya, udah gagal semuanya protokol preventifnya. Jadi kalau saya sarankan, kalau mau berolahraga di luar rumah, physical distancing yang paling utama. Gitu. Nah, apabila kita tidak bisa menjaga jarak, maka consider kita menggunakan masker dengan intensitas yang ringan hingga sedang saja. Oke. Baik, jadi buat mereka yang mau olahraga di luar rumah, apalagi yang di banyak keramaian gitu ya dok ya, itu tetap physical distancing nomor 1 ya dok ya? Iya, jangan rame-rame dulu, disarankan lebih dari 5 orang. Bahkan yang serumah aja nggak boleh lebih dari 5 orang, apalagi kalau kita yang nggak serumah ya gitu. Nanti mudah-mudahan bisa kembali lagi, tapi untuk sekarang ya kita akan lebih bijak untuk kita punya hikmat untuk mana yang tahu yang bahaya atau enggaknya buat diri kita sendiri juga ya, buat orang lain juga. Oke dok, jadi kalau untuk masker tadi nih ya dok ya, jadi kita ngikutin peraturan pemerintah nih, kalau keluar rumah tetap pakai masker, tapi untuk mereka yang punya kontraindikasi atau yang sedang menderita penyakit jantung, paru, itu sebaiknya tidak menggunakan dulu begitu ya dok ya? Dan sebaiknya tidak berolahraga dengan menggunakan masker, jadi olahraganya latihannya di rumah saja. Sebenarnya juga kalau kondisinya seperti itu, kita lebih sarankan untuk didampingi dokter ya olahraganya gitu, karena kita harus lihat kondisi medikalnya juga. Dan pastikan kalau keluar rumah, olahraga di luar rumah dengan menggunakan masker harus dalam kondisi fit serta membawa masker ganti 1-2 ya, karena kan kita juga nggak sampai lama, kalau bisa jangan lebih dari 1 jam olahraga di luar rumahnya. Jadi saya rasa masker 1-2 masker itu cukup, karena apa? Nggak sehat kalau kita bernafas dalam keadaan masker yang basah atau lembab, itu juga jadi masalah baru lagi ya buat kesehatan. Oke, jadi untuk pilihan maskernya sendiri dok, ada saran nggak sih dok? Harus masker kain kah, surgical mask kah, atau seperti apa maskernya dok untuk mereka ini? Kita tetap ngikutin standar WHO. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak sakit dan bukan bukan tenaga medis, maka kita cukup menggunakan masker kain. Sebenarnya ada dari standarnya dari WHO, mereka punya penelitian tipe-tipe masker apa saja tuh yang bisa. Jadi yang pertama kita pilih yang tingkat filtrasinya baik, tapi juga breathable, akhirnya tetap bisa bernafas dengan baik. Kalau saya nggak salah itu contoh-contoh seperti bahan-bahan masker kain yang kain katun gitu, itu bisa kita gunakan. Tapi standarnya adalah kalau menggunakan masker kain kita tetap dengan 3 lapis dari bahan yang berbeda gitu. Jadi masker kain kan biasa kan dia udah ada tengahnya tuh, boleh diisi misalnya bahan-bahan seperti tisu juga boleh. Tapi ada juga ya yang biasa dijual isinya kayak isinya masker itu, biasanya ada yang dijual lembarannya juga. Nah itu kita bisa apply buat di situ. Oke, baik. Jadi sudah cukup jelas nih ya viewer dari informasi yang disampaikan oleh Dr. Grace bahwa olahraga itu penting kita lakukan apalagi di masa pandemi ya dok ya, karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi ingat, jangan berolahraga yang tidak sesuai maksudnya. Kita harus menyesuaikan juga untuk durasinya, berapa kalinya, kemudian disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Dan untuk mereka yang mau berolahraga di luar rumah, jangan lupa terapkan physical distancing dan ikuti aturan pemerintah dengan menggunakan masker. Tapi sekali lagi lebih disarankan untuk olahraga di rumah ya dok ya. Betul, bebas itu olahraganya kan. Baik. Nggak mikirin jaga jarak, nggak mikirin sesak ya kan kalau di rumah. Betul. Kemudian dok, kalau untuk mereka nih dok, kan kita sudah membahas tentang yang sehat untuk melakukan olahraga selama pandemi. Nah, kalau untuk pasien COVID sendiri dok,
mereka yang menderita COVID-19 itu tetap dianjurkan untuk olahraga tidak dok sebenarnya? Nah, sebenarnya memang kalau dari ACSM sendiri menyatakan memang kita belum ada guidelines untuk yang menderita COVID sendiri. Adanya tuh kalau ternyata sebelum dan sesudahnya pasien-pasien yang COVID ini jadi gejalanya jadi membaik gitu ya. Jadi setelah dia terkena COVID dengan dikasih olahraga jauh lebih membaik. Memang karena belum ada itu, maka kalau misalnya yang tertular COVID, maka masih diambil. Kalau misalnya tertular COVID dan tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala, kita masih pakai yang leher ke atas, leher ke bawah. Jadi misalnya kalau misalnya cuman runny nose gitu ya, terus cuman kayak sedikit nyeri-nyeri tenggorok, itu kita masih bisa olahraga di intensitas sedang. Tapi kalau misalnya sudah mulai demam, badan nyeri, sampai sesak, nah itu disarankan untuk bed rest. Oke, jadi mereka yang gejalanya ringan atau tanpa gejala itu ya dok ya, yang tetap dianjurkan untuk melakukan olahraga begitu ya dok ya? Iya betul, olahraga di intensitas ringan sedang saja. Baik, tapi dok kalau mereka sedang isolasi nih dok, meskipun dia di rumah atau isolasi mandiri begitu dok, itu olahraganya ada yang disarankan tidak dok untuk mereka ini? Nah, sama sih tetap olahraganya apa aja. Biasa sih yang lebih enak kan olahraganya bisa kardio gitu ya, kebugaran jantung paru, walaupun nanti pasti ada stretchingnya, ada latihan bebannya, jadi semua komponen. Kalau nggak salah kalau misalnya di rumah sakit juga mereka disaranin diajak untuk bergerak bareng ya, yang misalnya gejala-gejalanya juga nggak terlalu berat gitu. Jadi isolasi nggak ada masalah di rumah gitu kan, tetap bergerak aktif, yang penting intensitasnya dijaga gitu. Selama tidak ada misalnya gejala yang sampai demam, sesak gitu, saya rasa di intensitas ringan ke sedang masih aman sih. Oke, baik. Dok, kalau kita yang sehat aja malas nih dok, apalagi mereka yang sedang tidak enak badan lah ya, apalagi yang sakit. Ini kan agak lebih malas begitu dok ya daripada yang sehat. Ini ada cara untuk meningkatkan motivasi nggak dok untuk mereka semua ini? Motivasinya adalah pada saat kita berolahraga itu kita tuh enak banget loh badannya, terus kemudian lebih fokus. Terus endorfinnya dapet gitu kan. Jadi sebenarnya harus dicoba dulu. Dicoba dulu. Harus ngerasain, coba deh dipaksain dulu dirinya. Nanti lama-lama kalau udah ngerasa enak olahraga, akhirnya jadi timbul nih rasa aduh enak ya belum olahraga, jadi punya rasa bersalah sendiri. Nanti lama-lama kayak gitu untuk ningkatin motivasi. Dan biasanya walaupun ini motivasi yang agak-agak nggak terlalu disarankan, biasanya ya kan pasti kalau kita olahraga badan kita juga lebih shape, lebih bagus, meskipun itu jadinya bonus ya, yang nomor satu kita mau kejar sehatnya dulu gitu. Perasaan happy sih, jadi memang olahraga itu nggak bisa kita paksa untuk ngikutin kesukaannya orang. Jadi kita yang harus tahu diri kita sendiri, kita sukanya apa. Karena kalau cuma ikut-ikutan dan kita nggak fun ngejalanin, akhirnya nggak jadi lifestyle, jadi lagi olahraga, jadi pakai lagi gitu. Padahal kan sebenarnya kita maunya jangka panjang dan itu jadinya lifestyle ya gitu. Kita harus tahu dulu maunya kita sukanya di mana gitu, supaya jangka panjangnya awet. Oke, baik. Terakhir nih dok, bisa kasih pesan-pesan nggak dok buat kita semua, khususnya untuk pasien atau mereka yang sedang menderita COVID-19 begitu? Ya, buat semua teman-teman masyarakat Indonesia, bahwa kita pada saat ini masa transisi bukan berarti pandeminya sudah selesai. Jadi protokol kesehatan harus tetap kita jalankan dengan baik, terutama protokol-protokol pencegahan seperti cuci tangan, jangan memegang area wajah, terutama mata, hidung, mulut. Physical distancing paling tidak 2 meter, menggunakan masker pada saat keluar rumah, dan kemudian juga harus latihan olahraga dengan baik dan makan yang bernutrisi. Dan bagi Anda yang sudah terdiagnosis dengan COVID-19, ini bukan akhir dari segalanya. Angka kesembuhan cukup tinggi, tetap semangat menjalani prosedur pengobatan dengan baik. Kita percayakan dengan tenaga medis yang merawat Anda, dan kemudian kita doakan semoga kembali lebih sehat, come back stronger. Wah, terima kasih banget Dr. Grace atas pesan-pesannya. Semoga dengan Allotalks kali ini kita semua jadi lebih semangat, kita semua jadi lebih mager, tapi mau gerak ya dok ya, magernya bukan malas. Amin. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pengumuman, dan pengumuman ini sebenarnya saya tujukan untuk followers yang melihat atau mendengarkan Allotalks kali ini, khususnya bagi mereka yang menderita COVID-19 juga seluruh keluarganya di Indonesia. Saat ini
Alo Dokter bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadakan pendampingan dokter pribadi gratis khusus pasien COVID-19. Selain itu, pasien COVID-19 juga akan mendapatkan akses chat dengan dokter spesialis, mulai dari spesialis paru, spesialis THT, psikiater, dan juga psikolog. Dokter-dokter tersebut akan membimbing pasien dan keluarga dalam merawat dan memantau kondisi kesehatan pasien COVID-19, sehingga diharapkan mereka bisa cepat pulih. Ingat, kamu tidak sendiri. Kami ada di sini. Yuk, daftarkan dirimu di bit.ly/dokterpribadi COVID-19 atau bisa juga dicek linknya di bawah ini. Oh gitu dok. Dok, jadi kalau misalnya untuk ini akan gratis dan caranya daftar ya dok ya, tadi di link yang di bawah itu ya dok? Betul sekali Dokter Grace. Dengan mendaftar di situ nanti akan diberikan akses untuk chat bersama dengan dokter spesialis. Aduh, bagus sekali, menarik sekali. Dan ini terima kasih loh buat Alo Dokter, sehingga buat pasien-pasien yang COVID juga tidak perlu khawatir lagi karena dapat didampingi tadi ya dengan para dokter spesialis yang pasti ya kita sudah tahu ya kompetensinya, sehingga kecepatan kesembuhan juga semakin menjadi lebih baik. Oke deh, segitu dulu kali ini Alo Talks kita dalam episode olahraga selama pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa kalau kamu punya topik yang ingin dibahas di Alo Talks berikutnya, kamu bisa menuliskan topik tersebut di komen. Dan untuk yang mau tanya topik seputar kesehatan yang lain, kamu juga bisa tanya di aplikasi Alo Dokter. Caranya gampang banget. Kamu tinggal install aplikasi tersebut di Google Store atau di App Store. Buat semua viewer yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, di-subscribe, dan juga komen. Jangan lupa untuk di-share juga. Hidup sehat bersama Alo Dokter.